وأكون للخير العميم مثالا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Samila Series Special Edition A Family's Spiritual Journey, melangitkan keberkahan Ramadan dengan pelita ilmu. Bermula pada taman ilmu, bermuara pada taman surga, senyawa seilmu sesurga. Semoga Allah terima seluruh amal kita di bulan Ramadan. Tidak ada satu doa yang kita panjatkan secara rutin dan secara prioritas kecuali adalah bagaimana kita memohon kepada Allah supaya Ramadan kita diterima oleh Allah. Satu Ramadan kita yang diterima oleh Allah akan menggoreskan nama kita di pintu Ar-Rayyan, dan semoga kita termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan. Bukan hanya ketika berbuka, tapi kita mendapatkan keberuntungan ketika kita dipanggil namanya melalui pintu Ar-Rayyan, mendapatkan rahmat dan surganya Allah. Dari doa menjadi sebuah harapan, dari sebuah harapan berubah menjadi rahmat yang semoga kita peroleh dan kita dapatkan pada kehidupan kelak kita di kampung akhirat kita. Bagaimana kita sekarang sudah menginjak hari yang kedua? Bagaimana hari yang pertama kemarin sudah diulang-ulang surat Al-Mulk-nya? Saya perlu sekali untuk menekankan bahwasanya tadabbur surat Al-Mulk kita gelar dan kita sampaikan kepada seluruh para penuntut ilmu, bukan hanya kita mengkaji dan mentadabburi maknanya, tapi yang paling penting juga adalah bagaimana kita menghafalnya. Tentunya menghafal surat Al-Mulk merupakan salah satu prioritas kita di dalam bermuamalah bersama Al-Quran. Karena tidak setiap surat memiliki keutamaan khusus. Dan di antara sedikitnya surat yang memiliki keutamaan khusus yaitu adalah surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk memiliki sebuah fungsi Al-Munjiyah. Surat Al-Mulk memiliki sebuah fungsi yaitu adalah Al-Mani'ah, menyelamatkan kehidupan manusia dari beratnya kehidupan alam barzah dan memberikan perlindungan kepada kita dari berbagai macam azab kubur. Saya tidak lupa untuk mengingatkan bahwasanya perjalanan kita di kuburan itu merupakan halte pertama menuju kepada halte-halte berikutnya. Siapapun yang selamat pada halte yang pertama, yaitu ketika di alam kuburnya, maka halte berikutnya akan lebih mudah dia lewati ketika dia telah selamat pada halte pertama. Sebaliknya, siapapun yang mereka tidak selamat pada halte yang pertama, yaitu di alam kuburnya, maka dia tidak akan atau mengalami banyak kesulitan di halte-halte berikutnya. Inilah yang menjadikan kita masih punya kesempatan waktu, kita masih bisa bernafas. Mari kita hafalkan surat Al-Mulk, mari kita tadaburi surat Al-Mulk, kita hidupkan maknanya sembari kita menghafalkannya. Ramadan ini semoga bukan hanya kita nanti mendapatkan Idul Fitri, tapi kita berharap semoga Ramadan ini kita juga mendapatkan satu hafalan surat yang kita dapatkan sembari kita berbahagia nanti ketika bulan Syawal itu datang, ketika kita bukan hanya mendapatkan kegembiraan berkumpul dengan keluarga, tapi juga mendapatkan sukacita karena kita hafal satu surat yaitu adalah surat Al-Mulk, memiliki keistimewaan yang sangat teramat istimewa. Saya ulangi kembali ya. Bagaimana ayat yang pertama? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuk, bareng-bareng yuk sama saya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tentunya kemarin kita sudah membahas ayat yang pertama pada surat Al-Mulk memberikan kepada kita sebuah angin surga, serta membangun mindset kita yang positif bahwasanya kita dibuat nyaman oleh Allah. Bahwasanya setiap hamba itu harus sadar, dia hidup berada pada kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kerajaan yang tinggi tetapi tidak akan roboh dan tidak akan mudah untuk diterpa oleh angin. Biasanya sifat bangunan di dunia itu semakin tinggi, semakin dia tidak kokoh ke bawahnya dan sangat rentan sekali untuk ambruk dan roboh. Tetapi beda dengan kerajaan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku, bahwasanya kerajaan Allah itu kerajaan yang semakin tinggi tetapi kokoh dan tidak ada yang mengalahkan bagaimana kuatnya dan kokohnya kerajaan Allah. Allah mulai ayat ini kemarin kita sudah bahas memberikan ketenangan kepada kita. Tenang ya, kamu hidup di bawah kerajaan Allah yang memiliki alam semesta. Allah bukan hanya pemilik, tapi Allah juga pelaksana. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi kekuasaan Allah apapun itu. Siapapun yang memberikan kepadamu manfaat,
tidak akan sampai manfaat itu kecuali diizinkan oleh Allah. Dan kalaulah semua jin dan manusia sepakat untuk mencelakakan dirimu, tidak akan sampai kecelakaan itu, kecuali itu pun diizinkan oleh Allah untuk menunjukkan betapa tenangnya kita berada pada kerajaan Allah yang tidak kita ragukan. Bagaimana keluasannya, bagaimana kekuatannya, dan bagaimana setiap apapun yang ada pada kerajaan Allah. Itu yang kita bahas. Sekarang kita menuju kepada ayat yang kedua. Sebelum kita membahas ayat yang kedua, silahkan kalian para penuntut ilmu yang berkumpul pada kesempatan malam ini, malam yang kedua, mari silahkan dengarkan apa yang dibacakan oleh salah satu ustadz kita, Ustadz Jajang, salah satu qori internasional. Beliau yang akan membimbing Bapak dan Ibu, membimbing kalian semuanya untuk menghafalkan ayat per ayat yang kita hafalkan dari surat Al-Mulk. Fal yatafaddal masykura. Mari kita persilahkan kepada Ustadz Jajang untuk membacakan surat Al-Mulk dan kita dengarkan bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Tentunya kita tadi baru saja mendengarkan bagaimana Ustadz Jajang telah membacakan ayat yang kedua. Ayat yang kedua merupakan bagian yang ada pada surat Al-Mulk. Tentunya ayat yang kedua ini termasuk salah satu ayat yang cukup masyhur. Salah satu ayat yang cukup terkenal, famous, dan banyak di antara para ustadz dalam setiap isi materinya selalu menyebutkan ayat yang kedua. Walaupun tadi kita sudah dengarkan dari Ustadz Jajang pembacaan ayat yang kedua pada surat Al-Mulk, mari kita ulangi kembali bagaimana kita mengucapkan ayat yang kedua. Ayat yang kedua yaitu ketika Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kita ulang kembali. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Mari kita membedah dulu kata per kata yang biasanya disebut dalam bahasa kitab tahlil lafzi. Bagaimana tahlil lafzinya? Masing-masing dari para penuntut ilmu yang berkumpul silahkan dibuka Qur'annya, dibuka terjemahnya. Allah menyampaikan ayat ini dengan sebuah pembukaan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Bahwasanya Allah itulah yang menciptakan kehidupan, Allah yang menciptakan kematian, dan Allah yang menciptakan kehidupan. Allah mulai dengan kata alladzi yang artinya kembalinya kepada Allah, yang menciptakan kematian dan yang menciptakan kehidupan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Khalaqa artinya adalah menciptakan. Al-maut itu adalah kematian, berarti menunjukkan bahwasanya al-maut itu adalah makhluk. Wal hayata dan kehidupan. Liyabluwakum untuk menguji kalian semuanya, ayyukum siapa di antara kalian ahsanu amala yang terbaik amalnya. Wa huwal azizul ghafur. Sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Mari kita mencoba untuk menyelami. Kita tahan nafas kita sejenak. Kita berikan konsentrasi kita kepada ayat ini, salah satu ayat yang luar biasa.
Allah setelah menerangkan betapa kuasanya Allah pada ayat yang pertama, bahwasanya Allah itu bukan hanya owner, tapi Allah itu pelaksana dan CEO pada alam semesta yang Allah miliki ini. Lalu Allah menegaskan apa yang Allah inginkan ketika Allah itu pemilik kerajaan dan kita sebagai warganya. Kita ini kan warga dari sebuah kerajaan yang dimiliki oleh Allah. Kita disebut abdun, hamba, tapi secara bahasa administrasi kita ini warga dari sebuah kerajaan besar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah ingin? Apa yang Allah inginkan dari kita ketika Allah itu memberitahukan kepada kita bahwasanya kerajaannya itu luar biasa, maha berkehendak atas segala sesuatu, maka Allah menyampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan kematian dan Allah menciptakan kehidupan. Yang menarik adalah kenapa Allah itu menerangkan kata al-maut dulu sebelum Allah menerangkan kata al-hayat. Karena memang pada basicnya manusia sebelum dia ada, dia itu tiada. Dan tiada itu dekat dengan bahasa kematian. Tidak ada. Makanya Allah menciptakan manusia dari asalnya tiada menjadi ada. Lalu ada terbentuknya janin di dalam rahim ibunya. Lalu ditiupkan ruh kepada janin yang ada pada rahim ibunya setelah berusia 120 hari. Maka pada saat itulah kematian berubah menjadi sebuah kehidupan setelah ditiupkan di dalam rahim ibunya. Ya. Jadi Allah menciptakan kematian dan Allah menciptakan kehidupan dimulai dengan kematian karena pada dasarnya manusia itu berasal dari sesuatu yang tiada. Ini juga memberikan kepada kita sebuah pengertian bahwasanya karena khalaqal mauta, bahwasanya kematian itu ternyata makhluk. Kematian itu makhluk. Ya. Jadi ternyata kematian itu makhluk yang Allah ciptakan. Makanya ketika nanti pada waktu hari kiamat dalam satu hadis yang panjang saya ringkaskan fima makna anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika hari kiamat sudah digelar, setiap manusia sudah dikumpulkan dan jin sudah akan disidang dari awal sampai akhir, maka Allah itu akan memanggil kehidupan, Allah akan memanggil kematian. Ainal maut? Mana kematian itu? Maka kematian akan datang menghadap kepada Allah ketika dipanggil pemiliknya. Pemiliknya itu adalah Allah. Allah wujudkan kematian itu dalam bentuk domba. Lalu Allah sembelih domba itu, di mana artinya Allah menyembelih kematian dan tidak ada lagi kematian setelah digelarnya kehidupan di akhirat. Makanya manusia ketika nanti di akhirat dalam konteks kematian sudah tidak ada. Kalau dia bahagia, bahagianya maksimal dan tidak terputus dengan kematian. Kalau dia menderita, menderitanya tiada putus dan tidak ada kematian. Makanya salah satu di antara kondisi yang paling mengerikan dalam kehidupan di akhirat itu apa? La yamutu fiha wa la yahya. La yamutu fiha wa la yahya. Wa la yahya. Yaitu adalah salah satunya kehidupan nanti adalah dia tidak mati, dia tidak hidup. Kenapa? Karena kematian sudah disembelih oleh Allah ketika dalam kehidupan di akhirat. Kematian itu merupakan sebuah makhluk. Allah lalu menyampaikan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nah, di sini ada kata al hayata, kehidupan. Jadi semua kehidupan itu merupakan bagian dari materi ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena kata al hayat disambung setelahnya liyabluwakum, untuk menguji kalian. Berarti kalau kita gandengkan antara kata al hayat dan kata liyabluwakum, semua yang kita jalani pada kehidupan itu merupakan materi ujian yang Allah ujikan kepada setiap manusia. Maka sesungguhnya kalau kamu punya rupiah, rupiahmu ujian. Kalau kamu punya kesehatan, kesehatanmu ujian. Kalau kamu punya rasa sakit, sakitmu ujian. Kalau kamu punya sampai air seni pun itu pun ujian yang Allah berikan kepada dirimu. Kalau kamu punya mata itu ujian, kalau kamu punya telinga kamu itu ujian, kalau kamu memiliki tanah itu pun ujian. Tidak ada, semua yang ada dalam kehidupan kecuali adalah ujian. Ya, makanya mungkin sering ada orang yang bertanya, kenapa manusia diberikan oleh Allah air seni? Padahal nanti dalam kehidupan di akhirat kan tidak ada air seni, Ustadz. Kenapa Allah tidak menjadikan manusia hidup di dunia tanpa harus membuang air seni? Karena air seni itu pun ujian bagi kehidupan manusia. Siapa yang menjaga dirinya dari air seni dan persikannya, maka dia telah lulus pada ujiannya. Dan siapa yang tidak menjaga dirinya dari air seni dan persikannya, berarti dia tidak lulus pada ujiannya.
Hatta air seni pun menjadi ujian yang Allah berikan pada kehidupan manusia. Kamu punya tas itu ujian, kamu punya motor itu adalah ujian. Ketika kamu bisa membangun lantai yang kedua itu pun ujian. Semua yang ada pada kehidupan manusia, yang Allah berikan pada kehidupannya, maka itu menjadi sebuah ujian pada kehidupan kita. Dan materi ujian kita itu ada semenjak kita dilahirkan dan semenjak kita melewati batas akil balik kita. Pada saat itulah semua digelar oleh Allah menjadi ujian dalam kehidupan manusia. Maka ketika kita mengetahui bahwasanya semua yang kita peroleh dalam kehidupan di dunia itu adalah ujian. Dari air mata kita ujian, teriakan kita adalah ujian, air seni kita adalah ujian, kotoran adalah ujian. Sebentar Ustaz, antum mengatakan air mata? Iya, sampai air mata pun ujian. Maksudnya Ustaz, kalau kamu punya air mata, lalu air matamu tidak pernah jatuh untuk menangis karena takut kepada Allah, berarti kamu nggak lulus ujian. Kalau air matamu sering jatuh hanya ketika melihat sinetron K-pop ataupun India, tapi tidak pernah jatuh karena memikirkan neraka, kamu tidak lulus ujian. Loh, sampai air mata? Iya, sampai air mata yang menetes di matamu itu adalah ujian. Bahkan maaf, sampai teriakan kamu itu pun ujian. Teriakan itu di mana? Di dunia. Ada nggak orang yang mati teriak, akhi? Kalau sudah mati, kalau dalam kehidupan kan nggak teriak kan? Teriakan itu identik ketika kita hidup di dunia, ya nggak Fatih? Bahkan teriakan pun juga menjadi ujian. Contohnya apa Ustadz? Kalau kita ngomong, jangan sampai omongan kita itu teriak-teriak sebagaimana suara keledai. Kita juga mendapati bahwasanya kalau ada anggota keluarga kita meninggal dunia, lalu kita teriak, kita niyahah, kita meratapi mayat, berarti kita gagal dalam ujian. Jadi semua yang ada pada kehidupan di dunia itu ujian. Air mata ujian, air seni ujian, teriakan ujian, kuku ujian, rambut ujian, semuanya ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan kita harus tahu ujian itu dari mana? Dari baginda Nabi SAW. Apa yang harus kita lakukan kalau kita pengen teriak? Apa yang harus kita lakukan kalau punya air seni? Apa yang harus kita lakukan kalau punya rambut? Apa yang kita harus lakukan kalau kita punya kuku? Apa yang harus kita lakukan kalau kita punya kumis? Apa yang harus kita lakukan kalau kita punya rambut di ketiak kita? Itu semuanya ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan caranya adalah bagaimana ketika mengetahui ujian itu dari mana? Dari baginda Nabi SAW. Lalu kita bisa untuk menyelesaikan ujian itu dengan penjelasan yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Masya Allah ya. Jadi ternyata Al-Hayat disebutkan oleh Allah secara dominan. Allah menyebutkan kata Al-Hayat, Allah tidak menyebutkan semuanya. Allah tidak menyebutkan air matamu ujian. Allah tidak menyebutkan matamu ujian, air ludahmu ujian. Allah tidak menyebutkan semua, tapi Allah menyebutkan dalam bentuk yang paling dominan, Al-Hayat. Berarti apapun kehidupan kita itu adalah ujian. Lalu Allah menyampaikan, liyabluwakum, untuk menguji, ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji di antara manusia itu. Ini ada hal yang menarik sekali kalau kita bedah. Tolong diperhatikan. Masih dibuka Qurannya? Masih. Kalau masih dibuka, perhatikan di kalimat liyabluwakum ayyukum. Allah itu menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Menguji kita itu artinya Masya Allah. Allah tidak menjadikan kehidupan di dunia ini perlombaan. Antara satu dengan yang lainnya. Siapa yang memenangkan gelar atau siapa yang memenangkan perlombaan baru mendapatkan pahala. Masya Allah. Kalau ini sifatnya, maaf ya, saya terus terang, saya angkat tangan. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa melawan para nabi dan para rasul. Pasti mereka akan terus memegang piala pahala setiap waktu. Karena apa? Mereka lah manusia terbaik ketika mereka itu menyelesaikan setiap ujian yang datang dari Allah. Tapi Allah tidak mengatakan bahwasanya kehidupan di dunia itu ujian di antara kita sesama manusia, bukan. Tapi menguji di antara kita sendiri masing-masing. Jadi kembali ujiannya itu kembali kepada diri kita. Bukan siapa yang terbaik di antara kita dan teman-teman kita lalu mendapatkan pahala. Enggak. Siapa yang terbaik dari apa yang kita lakukan sendiri. Ya. Maka masih ingatkah kita tentang 3 orang yang mereka terjebak di dalam goa, lalu tertutup dengan batu yang besar, mereka tidak kuat, mereka tidak bisa keluar dari goa itu. Lalu 3 orang ini berkata, ayo kita sebutkan amalan terbaik yang pernah kita lakukan
di hadapan Allah yang kira-kira Allah itu menerima amal itu ketika kita mengerjakannya. 3 orang ini menyebutkan amal beda-beda. Yang satu mengatakan saya pernah jatuh cinta kepada wanita, tidak ada nafsuku kecuali mencampurinya. Tapi ketika aku punya kesempatan itu, wanita itu berkata kepada diriku, takutlah kamu kepada Allah. Aku tinggalkan perempuan itu karena takutku kepada engkau ya Allah. Kalau engkau ini terima amalku ya Allah, geserkanlah batu ini. Bergeser batunya. Yang kedua mengatakan, ya Allah saya tidak pernah kalau pulang ke rumah kecuali saya memberikan air susu kepada ibu dan bapakku dulu. 1 malam saya terlambat untuk pulang. Lalu aku menjumpai bapak dan ibuku sudah dalam kondisi istirahat. Maka aku berdiri dan aku memegang air susu itu sampai pagi. Baru aku minumkan air susu itu kepada bapak dan ibuku. Walaupun anak-anakku menangis. Kalau memang itu engkau terima, ya Allah geserkanlah batu ini. Bergeser batunya. Yang ketiga, aku pernah mendapatkan titipan 1 kambing dari salah satu bawahanku, karyawanku yang dia pergi. Lalu kambing itu beranak pinak dan beberapa tahun kemudian dia datang. Meminta kembali amanah kambing yang dititipkan kepadaku. Aku berikan semuanya bersama dengan anak-anaknya tanpa aku kurangi. Yang menarik kalau kita perhatikan kisah itu adalah 3 orang itu menyebutkan amalan versi terbaiknya kita. Jadi Allah itu menguji kita dengan kematian dan kehidupan, menguji kita manakah versi terbaik dari amal kita. Bukan versi terbaik di antara seluruh manusia. Maaf sekali lagi ya. Kalau Allah menguji kita, lalu baru menerima pahala kita, kalau kita terbaik di antara manusia yang lainnya, jujur deh, kita tidak akan pernah mampu melawan seluruh manusia. Kita tidak akan pernah mampu melawan para nabi dan para rasul dan wali-walinya Allah. Yang tentunya mereka akan menempati trending setiap amal ketika mereka terbaik pada setiap amal yang mereka kerjakan. Tapi Allah itu rahmat. Makanya Allah mengatakan Allah tidak menguji kamu dengan berlomba-lomba dengan teman-teman kamu. Tapi menguji kamu apa versi terbaikmu ketika kamu beramal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di antara kalian itu mana versi terbaik amal kalian. Di sini ada kata ahsanu amala. Ahsanu amala itu apa? Versi terbaikmu apa? Versi terbaikmu apa? Dan versi terbaik diri kita ketika beramal di hadapan Allah, kata Fudail bin Iyad, itu cuma 2 syaratnya. 1, ikhlas yang paling besar. 2, mengikuti ilmu. Ya. Jadi Allah itu menciptakan kepada kita alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menggelar kematian dan kehidupan menguji kamu. Manakah versi terbaik kamu ketika kamu beramal? Dan versi terbaik amal kita di hadapan Allah itu apa? Mana amalmu yang paling ikhlas dan mana amalmu yang paling sesuai dengan petunjuk Nabi, dengan ilmu. Sehingga disitulah kita mendapati liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di sini pula ketika kita melihat membaca kata ahsanu amala, perhatikan. Allah tidak menyebutkan kata aksaru amala. Allah tidak menyebut aksaru amala. Tapi Allah menyebut ahsanu amala. Apa bedanya Ustaz? Ada bedanya. Kalau Allah menyebut aksaru amala, itu yang paling baik. Itu hanya memperhatikan kuantitas. Tapi ketika Allah menyebut ahsanu amala, Allah menyebut kata ahsan. Ahsan itu apa? Kualitas. Jadi kualitas dari versi terbaiknya Umar Mita itu apa? Yang paling ikhlas dan mengikuti ilmu. Umar Mita punya air seni. Maka dia ikhlas ketika dia mengeluarkan air seninya. Lalu ketika mengeluarkan air seninya sesuai dengan petunjuk ilmu. Itu yang dinamakan dengan versi terbaik kita. Maka disebut oleh Allah ahsanu amala. Bukan yang terbaik, bukan yang terbanyak, tetapi yang terbaik amalnya. Makanya maaf ya, kalau kita lihat Ramadan kita, saya Ramadannya misalkan, kita dalam konteks Ramadan. Saya Ramadan dari 12 tahun, sekarang sudah 44 tahun. Berarti saya sudah mengikuti Ramadan 32 tahun.
jumlah yang sangat lebih banyak daripada jumlah Abu Bakar ketika mengikuti Ramadan. Berapa kali Abu Bakar radhiyallahu anhu, kakek kita tercinta setelah Rasulullah, mengikuti Ramadan? 11 kali. Saya 32 kali. Secara kuantitas, banyakkan saya. Banyakkan saya. Tapi secara kualitas, tidak bisa ngalahin kita Abu Bakar. Walaupun cuma 11 kali, saya 32 kali. Kenapa? Ramadannya Abu Bakar betul-betul disertai dengan kesungguhan, versi terbaiknya Abu Bakar kepada Allah. Dan ini juga memberikan kepada kita tentang sebuah faedah. Apa faedahnya? Faedahnya itu adalah ahsanu amala. Maka sesungguhnya Allah itu ketika mengatakan ahsanu amala ini menunjukkan keadilan Allah. Noval, kenapa Allah menunjukkan ahsanu amal itu keadilan Allah? Paham atau tidak? Paham nggak Fatih? Apa arti keadilan Allah pada kalimat ahsanu amala? Apa Fatih? Hah? Iya. Jadi begini Fatih, Noval, dengerin. Kata ahsanu amala ini menunjukkan keadilan Allah. Kenapa? Karena Allah meminta versi terbaiknya kita, mana yang paling berkualitas sesuai dengan keikhlasan dan sesuai dengan ilmu. Karena dengan kata ahsanu amala, orang yang misalkan ada orang 17 tahun meninggal dunia masih bisa masuk surga. Selama dia memiliki versi terbaik amalnya. Kalau Allah menggunakan kata aksaru amala, siapa yang paling kasihan? Siapa yang paling kasihan? Noval. Orang yang pendek umur. Orang yang meninggal umur 20 tahun dibandingkan Umar yang meninggal 55 tahun, sedih yang 20 tahun. Kenapa? Karena amal yang dihitung yang paling banyak. Dan orang yang baru hidup 20 tahun, amalnya jauh lebih sedikit frekuensinya daripada yang 55 tahun. Ya atau tidak? Tapi karena Allah adil, Allah tidak menggunakan kata aksaru amala, tapi menggunakan kata ahsanu amala. Jadi di sini kita mendapatkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, Allah pula yang menciptakan kehidupan untuk menguji masing-masing kita mana versi terbaik kita di dalam kita beramal yang paling baik dengan kriteria keikhlasan kita dan mengikuti petunjuk Nabi. Dan itulah yang Allah uji dalam kehidupan kita setiap waktu, setiap saatnya. Kalau kamu punya air mata, mana versi terbaikmu? Kalau kamu punya suara, mana versi terbaikmu? Kalau kamu punya amalan, mana versi terbaikmu itu? Dan itu Allah ujikan kepada kita. Lalu ditutup. Setelah kita memahami bahwasanya kehidupan ini bukan untuk bersenang-senang, tapi menjalani satu persatu ujian yang Allah berikan pada kehidupan kita, untuk menunjukkan versi terbaiknya kita, lalu ditutup dengan sebuah kalimat yang menghibur. Sebagaimana kalimat yang disampaikan seorang bapak kepada seorang anak. Kalimatnya apa? Wahuwal azizul ghafur. Mari kita buka ayatnya. Apa quotes-nya yang terakhir ini? Maka ditutup dengan kalimat wahuwal azizul ghafur. Ujian itu selalu hadir, tapi ampunan Allah selalu mengiringi. Antum sadar atau tidak bahwasanya ketika Allah menutup ayat itu dengan kata wahuwal azizul ghafur, Allah itu maha perkasa. Artinya Allah maha berkehendak apapun yang Allah terapkan. Dan kita tidak bisa memilih karena semua pilihan itu hanya kembali kepada Allah. Tapi Allah menutupnya dengan sebuah pengabaran yang betul-betul membawa sebuah ketenangan. Allah itu maha pengampun. Kayak seorang anak, ketika dia mendapatkan tugas yang banyak dari bapaknya, bapaknya ngomong nanti kalau di rumah, Abi mau pergi nih 2 hari. Kamu harus menghafalkan surat An-Naba. Kamu harus menghafalkan surat An-Nazi'at. Dihafalin benar ya? Dihafalin benar ya? Maka setelah 2 hari anak saya gitu menghafalkan surat An-Naba, surat Al-Mulk, Abi saya datang. Habis saya tanya, mana hafalan surat An-Naba'nya?
Mana hafalan surat An-Nazi'atnya? Anak saya sudah ketakutan dan berusaha menghafal, tetapi masih banyak yang belum hafal. Lalu saya berkata kepada anak saya, tidak apa-apa, Masya Allah, kamu sudah berusaha. Ada yang kamu belum hafal, Abi ampuni ya. Sebagai bentuk Abi merespon usahamu, yuk kita jajan, yuk mau jajan apa? Boleh milih 3 jajanan. Akhirnya anak setelah berusaha, lalu dia merasa kurang sempurna selama 2 hari itu karena menurut dia waktunya kurang cukup. Ketika bapaknya datang lalu mengatakan, ya sudah Mbak, nggak apa-apa, Abi maafin kalau ada masih ayat yang belum hafal. Itu kan akhirnya tenang. Allah pun sama. Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mari kita perhatikan kembali ayatnya. Balik lagi sedikit. Maka kata Al-Ghafur yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, termasuk salah satunya pada ayat yang kedua surat Al-Mulk, Al-Ghafur itu diulang oleh Allah di dalam Al-Quran itu 90 kali, 91 kali. 91 kali. Artinya apa? Al-Ghafur itu artinya adalah Allah itu betul-betul sangat pengampun. Itu namanya mubalaghah. Artinya apa? Betul-betul Allah itu pengampun. Bukan hanya pengampun, tapi betul-betul pengampun. Makanya ada sebuah riwayat. Ada seorang manusia berbuat dosa, lalu dia bertobat. Allah di atas arsy-Nya berfirman, aku ampuni dosanya karena dia telah bertobat dan berprasangka aku maha pengampun. Dia berbuat dosa kembali, bertobat kembali. Allah berfirman kembali, dia berdosa, dia bertobat, dia berdosa, dia bertobat. Karena meyakini aku maha pengampun, aku ampuni. Dia berbuat dosa lagi dan bertobat kembali. Allah berfirman kembali, berbuat dosa, bertobat, berdosa, bertobat, berdosa, bertobat. Karena dia tahu aku maha pengampun, aku ampuni. Berbuat dosa kembali, bertobat kembali. Maka Allah berkata, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Allah berfirman, berbuatlah apapun, selama kamu bertobat, aku terima tobatmu. Artinya, kalau ada seorang manusia melakukan 100 kesalahan, Allah memiliki 101 ampunan. Kalau ada manusia melakukan 1 miliar dosa, maka Allah memiliki 1 miliar ampunan. Selalu ada jumlah ampunan yang lebih besar daripada dosa yang dilakukan manusia. Ketika dia belum mampu menjadi versi terbaiknya dirinya ketika dia diuji oleh Allah pada kehidupan panggung di dunia. Akhirnya kita itu tenang. Ya Allah, saya masih banyak air seni yang terkadang kecipratan. Ampuni ya Allah. Ya Allah, saya kadang-kadang teriak, ya Allah, ketika suara saya sebagaimana lebih buruk daripada suara keledai. Ampuni ya Allah. Saya punya rambut, ya Allah, ternyata rambut saya sering kelihatan aurat saya sama perempuan laki-laki lain. Ampuni saya. Allah pun mengampuni. Dan itulah yang kita dapatkan. Kembali ke tadi. Kembali ke quote-nya. Disitulah kita mendapatkan. Ampunan Allah itu selalu mengiringi pada kehidupan manusia. Masya Allah ya. Jadi kita mendapati bahwasanya antara ayat pertama dan ayat yang kedua surat Al-Mulk kita apa? Allah nenangkan kita terus. Ayat yang pertama, tenang, kamu hidup di kerajaannya Allah. Kerajaan Allah itu Allah yang maha berkehendak, bukan makhluk yang bisa memberikan apapun kepada dirimu, tapi aku. Di sisi yang lainnya, ayat yang kedua, tenang, walaupun kamu belum bisa menjadi versi terbaik diri kamu dengan berbagai macam hal dosa yang terus kamu lakukan, tetapi sesungguhnya ampunan itu selalu mengiringi. Makanya Allah menutup ayat yang kedua. Wa huwal azizul ghafur. Antum punya atasan. Antum punya kerjaan. Kerjaan yang banyak tidak mampu antum selesaikan. Tapi antum memang sudah berusaha. Lalu ketika atasannya dengan ketegasan yang selama ini kita kenal gitu. Lalu kita lapor kepadanya. Bahwasanya laporan kita belum maksimal, lalu atasan kita berkata, tidak apa-apa kok, saya lihat kesungguhan kamu, saya lihat di CCTV bagaimana kamu memang tidak lihat-lihat dan kamu memang berusaha menyelesaikan laporan. Apa yang belum maksimal, sudahlah, tidak apa-apa. Memang manusia terkadang memiliki kekurangan dan kesalahan. Masya Allah ya. Kalimat dari atasan itu menyegarkan dan pulangnya kita ke rumah itu senyum. Karena apa? Usaha kita dihargai, kekurangan kita diberikan ampunan. Indahnya surat Al-Mulk.
Sudah 2 ayat ya. Ayo kita ulang dari awal ya. Mari kita ulang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mari kita tutup dengan kita mendengarkan suara murattal kembali dari Ustaz Jajang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Semoga 2 ayat ini kita hafalkan. Saya selalu berharap di penghujung Ramadan kita sudah hafal 30 ayat pada surat Al-Mulk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.